sebab Tuhan menopang tangannya. Itu indah sekali lagunya ya. Iya. Itu lagu yang memang kamu ketahui dari dulu Iya. atau? Itu liriknya dari Injil. Oh, diambil dari Injil. Iya, liriknya. Ya, oke. Dan Ya, shalom saudaraku yang terkasih. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita untuk sama-sama melihat, menonton, menyimak, dan menyaksikan sebuah video menarik ya di tengah-tengah liburan maupun di tengah-tengah bulan Ramadan ya, bahkan bulan menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Dan saat ini kita bersama-sama melihat, mereview, bahkan belajar ya satu tokoh ya yang akhir-akhir ini dihebohkan, bahkan menghebohkan dunia publik, bahkan menghebohkan netizen ya. Seorang tokoh, beliau adalah seorang pejuang bagi keluarganya ya, bersama dengan saudari Mega ya. Dia adalah penyanyi ya, walaupun pengamen dulunya, dan sekarang dia sudah jadi komedian juga. Dan seperti apa kisah maupun sisi kehidupan dari saudari Mega ini ya, patut kita beri apresiasi dan patut kita terus dukung dia di dalam doa dalam menghidupkan keluarganya, menafkahi keluarganya. Dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu, teman-teman, saudara? Silakan nanti tulis di kolom komentar. Kita akan menyaksikan, kita akan menyimak. Tuhan Yesus memberkati. halo penonton, kita kembali di Duan. Dan kali ini saya bertemu dengan seorang komedian perempuan yang sangat saya nggak berlebihan ya, tapi sangat saya kagumi. Dia bernama Mega Salsabila. Hai. Halo Bang Ade, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Mega ini tadinya saya nonton di televisi beberapa kali dan kemudian saya bilang, nih perempuan lucu banget gitu ya. Terus sekarang muncul di YouTube juga sering ya. Alhamdulillah. Di lingkungan Cokro TV juga Mega sekarang beberapa kali hadir ya di sini. Nah, Mega ini menurut saya tadi katakan luar biasa. Saya kagumi karena hidupnya luar biasa dan saya ingin mengajak dia bercerita tentang hidupnya yang luar biasa itu. Oke gak ya? Oke. Nah, yang terakhir nih Gak, ada kasus yang menarik perhatian saya. Dia itu suatu kali yang saya lihat nih potongan-potongan YouTube-nya itu cerita tentang dulu pernah jadi penyanyi ya. Pengamen. Penyanyi sih, iya, tapi penyanyi jalanan gitu ya. Dan salah satu hal yang menarik dari ceritanya Mega adalah Mega ini bilang bahwa paling enak tuh kalau nyanyi lagu rohani Kristen ya. Karena bayarannya banyak yang ngasih. Banyak yang ngasih. Iya, orang Kristen. Jadi kalau di pinggir jalan nyanyi tapi lagu rohani Kristen, terus ada yang ngasih? Ngasih gede-gede. Gedenya segede apa sih? Kayak 20 ribuan, 10 ribuan. Itu yang nyanyi di pinggir jalan dikasih 20.000. Iya. Aduh, saya itu paling berapa sih? 1.000 kali ya, 2.000 kali ya. Iya. Jadi ada yang kasih 20.000 karena kamu menyanyi lagu Kristen. Iya, biasanya orang-orang Kristen yang ngasih. Yalah, masa orang Islam yang ngasih. Nah, terus Mega ini yang lebih menarik dari situ adalah kemudian Mega bilang bahwa Mega ini sekarang juga diminta untuk menyanyikan lagu Kristen dan ada yang memesan ya. Request. Berapa bayarannya? 500.000. Kan dahsyat ya. Jadi Mega yang berjilbab ini menyanyikan lagu Kristen, judulnya apa? Tuhan menetapkan langkah orang. Oke, silakan nyanyiin dulu. Nyanyi deh. Sebentar ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
Sebab Tuhan menopang tangannya. Ah, itu indah sekali lagunya ya. Iya. Itu lagu yang memang kamu ketahui dari dulu Iya. atau? Itu liriknya dari Injil. Oh, diambil dari Injil. Iya, liriknya. Ya, oke. Dan terus Mega menyanyikannya, betul dikirim 500.000. Betul. 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 Kalau enggak mah gak usah nyanyi. Enak aja request doang gak bayar. Ini bercandanya kayak Bercanda, begini nih bercanda, ya para bercanda. penonton. Terus sesudah itu ada lagi yang minta. Banyak. Ada yang banyak yang minta. Banyak, terus angkanya gede-gede. 1 juta dah nih nyanyiin lagu saya gitu. Kalau Oke. enggak request lagu ini saya kasih transfer segini, rekeningnya mana gitu. Oke, tapi nggak Enggak. dipenuhi. Enggak kan, itu aja dihujat. Oke, nah yang berikutnya yang menarik dari cerita ini adalah kemudian beliau ini, Mega ini dihujat. Apa kira-kira hujatannya? Kayak cuman gara-gara 500.000 nyanyiin lagu Kristen, jangan-jangan kalau 2 juta dibaptis nih gitu. Murah banget. Iya. Masa dibaptis 2 juta? Iya, 3 miliar lah. Enggak ya, bercanda ya. Tapi dihujatkan, banyak sekali yang marah sama. Banyak. Terus kayak ngapain sih begitu cuman gara-gara duit gitu. Mending nyanyi lagu ini, mending nyanyi lagu ini gitu. Iya. Padahal ya Mega cuma sekedar menyanyikan lagu rohani, dan itu pun bukan lagu rohani yang di dalamnya ada ayat-ayat yang bertentangan dengan keyakinan Mega sebagai Muslim kan? Iya, betul. Kalau misalnya ya dalam sebuah lagu rohani itu ada sesuatu yang barangkali berbeda dengan apa yang diyakini selama ini, misalnya di situ ada kata Tuhan Yesus gitu. Iya. Mega akan menyanyikannya nggak? Enggak. Iya, oke. Jadi ya, ada juga batasannya ya. Ada Oke. batasannya. Tapi ya itu, saya merasa bahwa apa yang dilakukan Mega itu luar biasa ya. Bahwa Anda ini sebagai seorang komedian itu juga pintar nyanyi tadi. Dan buat perusahaan rekaman, seandainya yang tertarik dengan Mega bisa menghubungi kami atau menghubungi langsung Mega. Dan Mega itu tampaknya dari apa yang saya kenal selama ini menjalani hidup itu dengan penuh senyum, ketawa. Mega pernah marah gak sih? Pernah. Pernah ya? Pernah. Kepada siapa? Enggak direkam aja. Pernah marah sama diri sendiri, sama Tuhan. Pernah Sama marah. Tuhan. Pernah. Kenapa marah sama Tuhan? Dulu ya, waktu mendapat satu musibah gitu, kayak kok Tuhan kayak gini sih, padahal aku pengen berubah loh, aku udah pengen mencintaimu gitu. Ternyata pas marah itu, oh emang gini cara cintanya Tuhan ya. Kalau Tuhan cinta sama kita malah dikasih ujian ya. Gitu. Oke. Malah jadi baru tahu. Nah, Mega punya kesadaran bahwa ya begitulah cara Tuhan mencintai kita itu berdasarkan perandungan sendiri atau karena ada orang yang menasehati bla 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 gitu. Karena direnungi, terus juga dapat masukan dari orang tua, Oke. dari teman-teman sekitar. Oke, bahwa itu sebetulnya jangan dilihat sebagai hukuman Tuhan. Betul. Mega, Anda ini menurut saya, tadi saya udah sampaikan di awal ya, itu luar biasa karena Anda ini fighter ya. Dan kalau tidak salah, koreksi saya kalau salah ya, Anda itu disebut sebagai the first komedian perempuan pertama yang melakukan tur komedi. Iya, betul. Itu apa artinya? Tur stand up comedy itu stand up dalam waktu panjang kayak 1 jam, tapi di beberapa kota. Banyak Oke. juga stand up comedian perempuan yang special show tapi 1 kota doang. Yang pertamanya aku tur, terus sekarang udah mulai banyak yang tur. Jadi tur tuh artinya dari satu kota ke kota yang lain. Betul. Anda melakukannya kapan? 2023 ya, 2023. Itu ke sejumlah tempat? 4 kota. Mhm. Di Tangerang, Bandung, Semarang, Jakarta. Mhm. Di Judulnya Overthinking. overthinking. Betul. Di 4 kota itu namanya sama-sama Sama overthinking. Overthinking Tour. Mega setiap show itu sendirian. Ada opener biasanya. Oke. Banyak teman-teman komunitas juga. Di mana? Di semua tempat, di Tangerang, Jakarta, Semarang, Bandung. Oke. Kita kasih contoh ya. Anda datang ke Semarang. Oke. Di Semarang itu ada komunitasnya. Ada komunitas stand up Semarang. Oke, jadi di setiap kota itu ada komunitas stand up. Ada, setiap daerah ada. Sekarang ini.
Iya, Orang seperti Anda ini. Oke, Anda datang ke sana. datang. Tinggalnya sama mereka. Iya, datang singgah di sana. Singgah di sana. Terus tour malamnya stand up, terus sudah pindah lagi ke kota lain. Oke, ketika Anda show di Semarang itu bersama komedian dari Semarang juga. Iya, ada openernya dari Semarang juga lokal, terus bawa dari Jakarta juga ada. Oke. Jadi sehidup itu ya sekarang komedian itu. Wah, iya, banyak merubah hidup banyak orang stand up comedy. Wow. Saya terus terang baru tahu loh ini. Itu jadi misalnya gini. Anda tuh yang membiayai perjalanan Anda dari 1 ke 4 kota itu dalam kasus Anda itu siapa? Penonton Maksudnya? beli tiket. Dari uang Oke. tiketnya itu kita buat akomodasi di perjalanan, sewa tempat, sound dan lain-lain. Itu dari tiketing. Oke. Boleh nggak tahu tiket tuh berapa biasanya? 100.000 aku jual. 100.000 dan orang bersedia Bersedia. datang dan bayar 100.000 untuk menonton Mega dan kawan-kawan. Iya, ya Allah, makasih ya yang udah nonton. Makasih loh, saya nggak nyangka ada yang mau dengerin saya ngomong selama sejam gitu. Sejam. Sejam. Wow. Teman-teman Anda tuh yang berapa yang komedian-komedian Semarang itu berapa lama? Openernya tuh 10 sampai 15 menit. Nah, satu orang 10 menit, terus kedua 10 menit, kamunya 1 jam. Betul. 1 jam ngomong sendirian di depan. Mm-mm. Dan itu penontonnya tempatnya seperti apa sih? Klub atau apa? Kayak kafe-kafe, Oke. kafe-kafe yang ada panggung, ada bangku penonton, semua rapet. Terus kita stand up di situ. Oke. Nggak ada sponsor gitu? Waktu overthinking belum ada. Oh, kalau sekarang udah ada. Mudah-mudahan ada. Kan ada Bang Ade nih mau sponsorin. Oke. Ini buat siapa yang tertarik untuk mensponsori perjalanannya Mega. Nah, Amin. Mega itu misalnya overthinking. Kenapa namanya overthinking? Karena itu mau ngebahas ke overthinkingan aku selama menikah. Kan menikah 2 kali gagal, terus tuh overthinking banget sampai pengen bunuh diri segala Oh ya? macam, ya. Terus dijadiin satu tulisan yang isinya komedi, terus dibawain. Jadi maaf ya, 1 jam itu isinya adalah komedi tentang kepahitan hidup kamu. Kepahitan pernikahan. Oh, kepahitan pernikahan saja. Iya. Kepahitan pernikahan aja bisa 1 jam. Iya. Boleh nggak kasih contoh 1 aja? Joke yang kamu buat tentang pernikahanmu. Boleh. Misalnya. Tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Tapi jangan jorok ya. Ya kan udah jorok kepala saya. Ada nggak yang nggak jorok? Yang nggak jorok. Ini kita harus menjaga ini nih. Oh iya, ini tayang di YouTube ya. Ya. Yang nggak jorok apa ya? Yang jorok-jorok Bang Ade kan janda. Jorok terus bahas ada yang agama juga. Ya apa misalnya? Saya kan pisah 6 tahun terus nikah lagi. Pas nikah lagi tuh COVID. Oh, 2019, 2020. Iya, sekitaran itu. Terus saya pas COVID baru tahu kalau ternyata suami saya nggak bisa sholat. Maaf. Jadi pada saat kenalan emang nggak pernah sholat dia. Dia sholat ke masjid. Makanya dia pas aku tahu COVID itu kan Sholatnya di rumah. sholatnya di rumah. Dia sebagai imam. Iya, terus kan aku tanya kok kamu nggak ke masjid, kan masjidnya ditutup. Ya udah kita jamaah di rumah aja. Terus dia ngomong sebenarnya aku nggak bisa sholat. Terus aku tanya terus selama ini kamu ke masjid ngapain? Ya sholat, aku ngikutin imam. Oh, iya, tapi iya. kamu ngerti bacanya. Pokoknya kalau imam bilang walat dolin, aku bilang amin gitu. Gak bisa sholat dia. Nggak bisa sholat. Nggak bisa. Terus kamu yang ngajarin. Akhirnya iya. Oke. Ya apa namanya? Itu kamu sampaikan di stand up show Iya, kamu. betul. Dan orang ketawa. Ketawa. Kok ada orang 30 tahun hidup kagak bisa sholat gitu. Iya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, joke yang lain emang selalu nyerempet kaitannya sama seks gitu. Enggak, yang pernikahan pertama iya. Karena salah satu alasan dia selingkuh itu gara-gara dadaku kecil. Rata gitu katanya. Iya. Jadi menyerempetnya ke situ dong. Ya itu nggak jorok. Mau nggak mau dibahas kan. Kalau itu nggak jorok lah. Iya. Terus Jadi aku bilang dadaku tuh nggak kecil, ekspektasi kamu yang besar gitu. benar. Iya. Dan saya setuju itu. Mm-mm. Seharusnya saya ketawa, cuman saya harus mengatakan itu benar. Bener kan? Maksud aku kalau misalkan dia kan tahu dari kita sebelum menikah, dia udah tahu
kelihatan dong ukurannya Iya. semana gitu. Iya. Kalau mau yang sama yang dadanya besar jangan nikah sama kok sama bebek gombel gitu. Gitu. Sama bebek gombel. Iya. Dan akhirnya kan dia kan menikah lagi tuh. Emang benar istrinya yang sekarang dadanya besar, cuma kepalanya kecil. Gitu-gitu aja Bang Ade. Penghiburan diri aja. Iya. Biar nggak insecure. Tapi betul-betul suami kamu bilang begitu. Kamu Iya. dadanya kecil. Iya beneran. Wow. Oke. Maafkan dia ya. Iya. Saya sebagai kaum pria menganggap pria semacam itu emang gak layak menikah denganmu. Tapi aku nggak tahu ya konteksnya dia bercanda atau enggak. Tapi aku ngerasanya emang iya kecil, jadi ya udahlah aku terima aja. Iya. Tapi ya udah. Ini dulu ya. Kita mulai dari cerita bahwa kamu melakukan. Tadi kita ngapain ngobrolin tentang ini ya? Apa konteksnya ya? Konteksnya yang overthinking, bahas apa? Kamu membahas bahwa ya kasus-kasus terkait sama pernikahan kamu. Iya. Oke. Nah, kamu sendiri tadi saya lihat kamu sudah menyebut nih, ya. Maaf ya, saya menyebut Mega kamu karena usia dia tuh setengah usia saya. Kamu 30 ya? Iya, mau 30 Tahun ini. tahun Ya. ini. Ya kan saya 60, tahun ini 64 jadi Iya. ini boleh lah ya. Seumuran bapak saya Bang Ade. Oh. Nanti saya panggilnya ayah ya. Oh, boleh. Nanti saya kuliah ongkosin. Kan ayah. Kamu kuliah? Baru mau. Baru mau. Iya, Juni nanti Oh, Juni nanti. mulai masuknya. Tapi udah Daftar dan lain-lain udah. Di mana itu? Untara. Apa itu Untara? Universitas Tangerang Raya. Sorry dok, nonton saya ketawa karena tadi ketika sebelum acara ini saya tanya sama dia bilang Untara. Terus Iya. ketika saya tanya sama dia Untara itu apa dan dia bilang Tangerang Raya, saya kan nggak tahu. Dan Penonton juga nggak tahu nih kayaknya. Ya, kayaknya ya. Dia merasa bahwa semua orang di dunia ini nggak ada yang tahu apa itu Untara. Oke, sekarang Mega menjadi duta dari Untara ya. Kalau dia Waduh. kuliah di sana, ambil apa? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Iya. Kenapa? Karena tadinya mau psikologi, tapi universitas psikologi itu mahal, yang ada psikologinya, jurusan psikologinya. Oh. Jadi yang murah adanya itu. Tapi kenapa hukum kan bisa? Taruhlah saya orang komunikasi, kenapa nggak komunikasi kan? Kamu komedian gitu, atau kenapa nggak? I don't know, yang lain ekonomi atau apa? Karena aku pernah punya masalah sama hukum dan aku tidak mendapatkan keadilan. Jadi kalau misalkan aku punya ilmu hukum, mungkin aku bisa menuntut suatu keadilan, mungkin suatu saat nanti gitu. Apa? Kasus KDRT. hukum? KDRT. Oke. So itu bagian penonton Mega nih ngomong KDRT dengan ketawa. Iya. KDRT, kekerasan dalam rumah tua. Enggak, rumah tangga. Aku sekarang udah ketawa aja Bang Ade, karena nangis-nangisnya kan udah kemarin. Oke. Mungkin kita sekarang ngobrol dulu tentang hidup kamu ya. Boleh. Kamu datang dari keluarga yang lengkap ya. Lengkap tuh maksudnya gimana? Bapak, ibu, dan anak-anak. Ada ikan. Ada ikan, ada kucing. Sayur. Lengkap ya. Iya lengkap Bang Ade. Lucu benar Tapi ya. kayak toksik gitu memang. Toxic. Orang tua yang berantem mulu gitu. Oke. Orang Sama tuanya kan? berantem sampai KDRT? Enggak. Enggak ya. Enggak sih. Verbal aja ya. Berantem verbal. Sering-sering kayak bukan orang tua yang harmonis lah gitu. Oke. Lengkap mah lengkap. Oke. Kamu nomor 7 paling bungsu dong ya. 7 bersaudara. Terus secara ekonomi bagaimana? Secara ekonomi ya ada naik turunnya. Mhm. Kata kakak-kakakku dulu ya, sebelum aku lahir sempet ada posisi di mana mereka sekolahnya di tempat mahal gitu. Kakakku yang Oke. pertama sekolahnya tempat mahal. Terus kehidupan ekonomi tuh lumayan gitu. Terus makin banyak anak katanya makin susah. Terakhir aku dapet yang susah-susahnya gitu. Bagian susahnya tuh kamu. Iya. Iya. Sesusah apa misalnya? Sesusah nggak bisa sekolah, Maksudnya? nggak punya ongkos buat berangkat sekolah, nggak punya buku LKS, terus nggak bisa ikut tur di sekolah gitu, gitu-gitulah susahnya. Itu SD SMP gitu. SD SMP tuh SD SMP itu di SD, Tangerang SMP. ya. Di Tangerang, betul. Oke, so jadi apa yang terjadi kalau kamu bahkan nggak tahu punya duit nggak buat berangkat sekolah?
kamu kan harus sekolah. Iya. Terus gimana? Mamaku karena mungkin orang Batak ya, keras gitu. Oh, Jadi mengajarkan ya kamu pikir gimana caranya biar bisa sampai ke sekolah walaupun gak ada uang gitu. wow. Itu mamamu. Iya. Ayahmu? Ayahku kan memang jarang di rumah. Oh, oke. Dia kerja serabutan di luar gitu, jarang pulang juga. Jadi betul-betul ibumu lah yang Ibu doang yang ada. Kakak-kakak juga pada survive sendiri. oke. Jadi masing-masing orang tuh survive sendiri-sendiri. Iya betul. Dan kamu sejak kecil udah dibilang, pokoknya kamu berangkat ke sekolah, gimana caranya nggak tahu, tapi kamu harus nyampe sekolah. Iya. So what did you do? Sementara di sekolah tuh jaraknya tuh harus naik angkot gitu loh Bang Ade. Pulang jauh. pergi 2.000 tuh 1.000. Iya. Karena nggak punya ongkos aku berhentiin truk ke Palembang Bang gitu. Pakai baju sekolah. Itu kelas berapa? Dari kelas 1 SMP. Oh, kalau Ya, SD gimana? Kalau SD sekolahnya masih deket rumah lah, terjangkau jalan kaki. Oke. Masih terjangkau. Kalau Iya. tapi kan dulu belum ada makanan bergizi nih. Pulang sekolah karena nggak bawa uang jajan, istirahat pulang makan. Oh, makan di rumah dulu. Makan di rumah. Karena jaraknya itu nggak jauh, bisa makan dulu pulang, terus balik lagi ke sekolah. Betul. Oke, terus selesai lah. Makan siang balik lagi. Jadi pada dasarnya SD itu buku pelajaran segala macam. Kan harus negeri kan memang gratis, tapi kayak ada hal-hal yang harus dibeli kayak buku segala macem. SD-mu tuh negeri, Negeri. bukan sekolah Islam. Sekolah Islam tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 karena nggak ada biaya pindahin ke negeri. Oh, tadinya sekolah Islam. Iya. Sejak saat itulah kamu berjilbab? Enggak. Enggak, Oh, belum juga. belum juga. Oke. Terus SMP tadi, Negeri juga tapi udah lebih susah. lebih susah karena jaraknya jauh, terus gimana caranya nyampe sekolah tapi nggak ada ongkos. Nebeng sama truk. Betul. Tapi di truk aman. Aman, ada sapi doang 2 di truk. Kadang saya bareng sayur Bang Ade, bareng sapi. Nyampe sekolah, kok lu bawa kangkung sih? Gitu Bang Ade. Tapi saya suka, seru. Serunya di mana? Serunya pas berhentiin truknya itu. Iya. Kayak ada adrenalin. Kayak ayo ini demi bertahan hidup gitu. Maaf ya, setiap hari gak sih? Setiap hari. Setiap hari kamu harus nungguin truk, Iya. terus dadah-dadah gitu kali ya? Iya. Depan gitu. Dan truk mau? Truk ada yang mau, ada yang kagak. Ya. Kalau yang mau tuh baik banget ya? Baik, kadang ada yang supir terus istrinya tuh ditemenin istrinya kan naiknya tuh. Nah. Dia yang di depan aja jadi nggak usah naik ke bak belakang. Oke. Berapa lama tuh di truk? Kalau naik kendaraan mah deket sebenarnya 7 sampai 10 menit. Kalau jalan kaki tuh bisa sejam. Nah, tapi kalau naik truk 7-10 menit 10 itu. menit lah. Oke, udah nyampe nih, turun lagi gitu ya. Iya. Dan kamu harus bisa manjat dong ya. Iya harus bisa. Teman-teman kamu tahu kamu naik truk? Tahu ada yang kadang-kadang ngikut. Ayo gue ikut dong gitu. Terus orang tuanya marah sama aku. Jangan main sama Mega, nanti naik-naik truk gitu. Lah anaknya yang mau ikut, saya nggak ngajak. Nah, terus selama di sekolah itu di SMP, ini kan kita bicara SMP ya. SD itu yang biasanya kita dengar adalah ada gak sih pembulian? Kamu dibully gak sih karena kamu barangkali anak gak mampu, kayak segala macam itu? Sedikit ada, tapi aku beruntung Bang Ade. Aku tuh selalu dikelilingi oleh orang-orang baik gitu. Waktu aku SD, aku tuh sepatunya udah jebol gitu. Dikaretin kan. Terus teman-teman aku pada patungan beliin aku sepatu. Oh my God, ya Allah, baik Kalau ingat sekali. Masya Allah banget. Kayak aku beruntung ya ternyata gitu. Mereka beliin buat kamu. Iya pada patungan. Nih penonton yang adalah temennya Mega dulu. Iya, makasih ya. Iya, saya juga ikut terharu loh dengan kebaikan hati kalian. Iya. Kalau guru gimana? Guru juga ada waktu aku nggak bisa beli LKS gitu. Waktu SMP tuh, guru tuh kayak datang ke rumah kalau aku nggak masuk. Bu, sebenarnya ini anak pinter loh Bu. Kalau mau dibantu, ayo Bu, kasihan nih anaknya gitu. Kan pernah nggak sekolah gara-gara nggak ada tumpangan. Udah terlambat nih, balik lagi ke rumah. Nggak lewat-lewat. Nggak lewat-lewat. Terus gurunya datang ke rumah kayak ngasih semangat gitu. Terus ngizinin aku buat pakai buku guru itu. Oke, pakai punya dia. Punya bu guru. Oke, itu di SD, di SMP? Di SMP.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, singkat kita reaksi atau reaction cuplikan video ini. Namun ada beberapa poin yang boleh kita bahas. Pertama, ya, saudari Mega ini ya menggunakan lagu rohani dalam kegiatannya menyanyi, dalam kehidupannya sebelumnya dalam mengamen. Ya, kita tidak tahu apakah masih atau tidak. Tetapi satu hal yang mungkin kita harus tahu, dan saudari Mega juga harus tahu, di mana bahwa lagu-lagu rohani yang dipilih dan dibuatkan ya dan dituliskan atau diciptakan oleh seseorang itu adalah lagu rohani yang ditulis berdasarkan pengalaman iman ya seorang penulis itu kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, di mana dirinya mengalami kebaikan Tuhan, ya, dirinya mengalami penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, tentu walaupun tadi dikatakan bahwa tidak sembarangan memilih lagu yang ada nama Tuhan Yesus berarti tidak dipakai atau tidak digunakan, tetapi lagu Tuhan menetapkan langkah ya orang yang berkenan kepadanya itu adalah lagu rohani ya yang mencirikan, yang menceritakan kebaikan Tuhan, dan jelas itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan biar bagaimanapun saudari Mega sangat saya apresiasi, hebat seorang pejuang, dan kami sebagai orang Kristen, saya sebagai hamba Tuhan tidak keberatan bila saudari menggunakan lagu rohani berikutnya. Dan ya walaupun itu dibayar bagi saudari, tetapi ingatlah dan renungkan setiap lirik lagu itu, maka itulah yang menjadi kekuatan serta penghiburan dalam kehidupan saudari. Dan percayalah, dalam kehidupan saudari, jika mengandalkan Tuhan, yakinlah bahwa saudari akan kuat menghadapi bahkan melangkah di setiap jalan maupun di setiap aktivitasnya, terutama diberi anugerah damai sejahtera bahkan penghiburan. Ketika sulit ada kekuatan, ada jalan keluar. Bahkan ketika sedih ada penghiburan dari Tuhan. Namun satu bagian lagi, ya, saudari hebat, ya, dari kisah, ya, bahkan pengalaman hidup di dalam berumah tangga. Saya sedikit mendengar kisah cerita yang tadi, tetapi biarlah itu menjadi kisah, ya, yang menjadi tumpuan kaki untuk lebih bangkit lagi. Saya percaya Mbak Mega atau Saudari Mega akan lebih hebat lagi, lebih sukses lagi. Sukses untuk kuliahnya yang akan dimulai, dan kita teman-teman Kristen, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita terus doakan Saudari Mega ini supaya kehidupannya sukses dan terus dianugerahkan damai sejahtera oleh Tuhan, bahkan kekuatan serta penghiburan dianugerahkan dan diberikan kepada Saudari Mega. Terima kasih, saya Leader Gula mengucapkan Tuhan memberkati Saudari Mega, Tuhan memberkati juga para penonton. Shalom.